welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa ketemu kalian lagi walaupun secara online. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dan memuji dan menyembah nama Tuhan katakan amin. Yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bersama, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan,
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami semua boleh kembali untuk beribadah. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, dimulai dari pujian penyembahan, dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berbicara secara khusus buat setiap kami hari ini. Kami siap, kami buka hati kami mau beri yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom teman-teman, welcome back to Andy's Youth Online Service. Walaupun masih secara online, saya berdoa kita semua harus tetap semangat. Dan semoga kita semua saat ini dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin. Nah, teman-teman, kita masuk ke bulan yang baru, tentunya dengan tema yang baru. Tema kita bulan ini adalah bottleneck. Saya jelasin sedikit tentang bottleneck, teman-teman. Bottleneck atau leher botol ini mengacu pada bentuk ciri khas botol, ya, di mana di bagian leher botol itu adalah bagian yang tersempit, bagian yang terkecil dibandingkan dari keseluruhan badan botol itu. Nah, di bagian yang tersempit itu biasanya terjadi hambatan. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, seringkali kita juga punya sih yang namanya bottleneck, hambatan-hambatan yang menghalangi kehidupan kita nih. Nah, khusus di week pertama di bulan ini, saya mau bagiin bagian yang pertama, hambatan yang terbesar. Salah satu hambatan yang terbesar dari bottleneck adalah mental block. Apa itu mental block, teman-teman? Mental block atau hambatan secara mental, ya. Mental block ini dia menyelubungi pikiran kita sehingga seperti kayak ada penghalang, dinding penghalang dalam kehidupan kita, sehingga kita tuh nggak lagi jadi produktif, kita kehilangan kreativitas, kita kehilangan motivasi, kayaknya malas ngapa-ngapain. Bahkan yang lebih menakutkan, pertumbuhan rohani kita jadi terganggu, teman-teman. Kita jadi males, kita jadi kering banget. Dan ini lebih berbahaya karena yang namanya mental ini menggerogoti dari dalam. Jadi kalau kita ngomong soal mental tuh nggak cuma tentang jiwa yang sakit atau sebagainya, tetapi hal-hal yang membuat kita takut selama ini, hal-hal negatif yang membuat kita ragu, itu akan menghancurkan kita dari dalam. Karena itu kita perlu belajar hari ini. Ada dua hal yang saya mau sharingin hari ini, ya. Saya akan share bagian yang pertama, nanti Fania, circle leader kita, akan sharing bagian yang kedua. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengatasi yang namanya mental block ini? Yang pertama, pikirkan. Nah, saat ini saya percaya teman-teman kita dapat dengan mudah ketemu hal-hal yang negatif di sekeliling kita nih. Lewat orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang negatif, orang-orang yang berkata kasar, orang-orang yang ngomongnya kotor, yang suka bohong, ngomongin orang, jelekin orang, gosip, dan sebagainya. Dan hal-hal yang paling sering kita temui mungkin lewat media sosial. Jadi ada banyak hal-hal yang negatif yang setiap hari, setiap saat kita lihat. Dan teman-teman bayangin ya, ketika hal-hal yang negatif itu terus-menerus masuk dalam pikiran kita, tanpa kita sadar, terkadang itu menjadi kita pikirin terus gitu loh. Itu akan mengganggu kita. Kita jadi mikirin terus hal-hal yang negatif. Dan di dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan gini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita terus pikirin yang negatif, kita terus pikirin hal-hal yang buruk, itu yang akan kita alamin. Bahkan Ayub pun juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Di dalam Ayub 3 ayat 25, saya bacain buat kalian. Dikatakan gini, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi Ayub bilang apa yang dia takutin, apa yang dia cemasin, justru itu yang datang kepada dia. Nah hari-hari ini,
ketika kita mulai masukin hal-hal negatif dalam kehidupan kita tanpa sadar teman-teman, itu terjadi yang namanya mental block. Ya, kita jadi orang yang lemah, kita jadi orang yang ragu, takut dan sebagainya. Kita jadi kehilangan motivasi, kayak kita tuh udah gak punya power, semangat lagi untuk ngapa-ngapain. Dan itu sangat berbahaya teman-teman. Ya, apalagi sampai kita tuh udah gak punya rasa kehausan lagi sama yang namanya kerohanian. Kita nggak lagi niat untuk ibadah, kita nggak lagi niat untuk ikut circle, apalagi baca firman setiap hari. Dan kita harus bangkit hari ini. Nah, di bagian pertama ini kita mesti mulai pikirkan hal-hal yang positif nih. Ketika kita udah sering banget setiap hari kita mikirin hal-hal negatif, caranya adalah kita mesti pikirkan hal-hal yang positif. Dan untuk memikirkan hal-hal yang positif ini, menurut saya kita mesti mengerahkan seluruh tenaga kita, perasaan kita, pikiran kita sepenuhnya, supaya kita bisa terus pikiran yang positif. Nah, salah satu hal yang terbesar adalah kita mesti pikirkan dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini saya mau ingetin lagi buat setiap kita, yuk kita paksa diri kita lebih lagi untuk kita boleh pikirkan hal-hal yang positif. Ya, firman Tuhan yang kita baca, kita mau baca lagi firman Tuhan, kita mau semangat lagi. Dan mungkin kita juga pikirkan keberhasilan kita, kemenangan kita, apa yang bisa kita capai dalam kehidupan kita. Kita terus pikirkan hal-hal yang positif. Sebab di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini, teman-teman, di bagian yang pertama ini, yang membuat kita mengalami yang namanya mental block, kadang-kadang karena ada hal-hal negatif yang terus-menerus kita konsumsi dalam kehidupan kita lewat berbagai hal. Dan caranya adalah kita mesti pikirkan hal-hal yang positif. Saya percaya ini adalah bagian yang pertama, teman-teman. Nanti bagian yang kedua akan disampaikan oleh Vania. Nah, kalau tadi Ko Iwan udah bicara tentang pemikiran, ternyata apa yang keluar dari lidah bibir kita itu ternyata juga penting loh dalam membangun mental block kita atau nge-overcome mental block kita. Memperkatakan di poin ini punya arti seperti afirmasi yang memiliki arti penetapan yang positif, penegasan, peneguhan, atau pengakuan yang sungguh-sungguh. Jadi mungkin pada saat teman-teman lagi ngerasa mental block, atau mungkin teman-teman lagi ngerasa overwhelmed sama dunianya, sama kerjaannya, sama aktivitasnya yang banyak, atau mungkin kalian lagi ngerasa kurang motivasi mungkin dalam segala apapun yang kalian lagi kerjain, coba deh kalian mulai pelan-pelan untuk kasih kata-kata positif kepada diri kalian sendiri. Karena secara nggak langsung itu akan menyemangati diri dan jiwa kalian sendiri juga. Selanjutnya, kalau tadi aku udah jelasin tentang arti dari mental block, arti dari afirmasi positif. Nah, perkataan-perkataan yang kayak gimana sih yang bisa kita kasih ke diri kita sendiri? Ada dua. Yang pertama itu kita bisa loh memperkatakan firman Tuhan. Ayatnya ada di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi memperkatakan firman Tuhan itu adalah bentuk dari afirmasi loh. Jadi kita sering memperkatakan firman Tuhan secara terus-menerus dan diimani, kita jadi yakin dan memiliki harapan. Karena secara nggak langsung Tuhan itu kan sumber pengharapan kita. Jadi kita akan memiliki iman dan kita akan yakin kita akan bisa ngelakuin ini. Seperti itu. Mungkin aku mau kasih contoh dari kisah di Alkitab ya. Itu kisahnya dari Bani Korah. Kalau kalian tahu dia itu juga salah satu penulis di kitab Mazmur. Nah, ini ada ayatnya di Mazmur 42 ayat 5. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau misalkan kita perhatian ayat tersebut, sebenarnya Bani Korah itu nggak lagi berkhotbah untuk orang lain loh, untuk masyarakat banyak mungkin. Tapi dia itu lagi berkhotbah untuk dirinya sendiri, untuk jiwanya. Dia itu lagi soul talk namanya. Dia lagi menyemangati dirinya sendiri. Dan Bani Korah itu memiliki dua kalimat yang selalu dikatakan di saat masa-masa sulitnya.
mungkin kita bisa menggunakan kalimat-kalimat dari Bani Korah ini saat kita sedang mengalami mental block, saat kita lagi ngerasa mungkin lagi kurang motivasi, atau mungkin kita secara kita tidak sadar kita lagi jauh dari Tuhan. Tapi jangan jadiin ini sebagai mantra ya guys, tapi kita cukup mengimaninya saja. Kata-katanya seperti ini. Yang pertama, sebab Tuhan adalah Allahku, Dia akan menolongku. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, Dia tetaplah Allahku. Dari kata-kata Bani Korah itu, kita bisa ngimanin kalau Tuhan itu ada loh di saat masa-masa sulit kita, di saat-saat kita lagi ngerasa kurang motivasi, lagi ngerasa overwhelmed, lagi ngerasa mental block. Dan Tuhan itu ada loh di saat seperti itu. Dan Tuhan mau menolong kita, tapi sekalipun pada saat waktu itu, Dia nggak menolong kita, Tuhan tuh nggak bakal membiarkan kita sampai tergeletak. Dia nggak akan membiarkan kita sampai udah nggak ada harapan gitu. Dia pasti ada bareng-bareng sama kita. Lalu selain memperkatakan firman Tuhan, kita harus mengucapin afirmasi positif ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan di ilmu psikologi, itu ada sebuah teknik yang dinamakan afirmasi positif. Nah, afirmasi positif itu dilakukan secara terus-menerus untuk mengucapkan kata-kata yang positif untuk mempengaruhi pikiran dan alam bawah sadar kita. Jadi kayak misalkan, contohnya, kalau misalkan teman-teman lagi ada ulangan, ujian, atau apapun itu, kalian bisa mulai kata-kata, kecil lah ini, bentar lagi selesai, bisa yuk dikit lagi, gitu. Atau mungkin kalian lagi ada yang sakit, lemah tubuh, kalian bisa mulai kayak, tubuhku sehat sambil tumpangin tangan ya, tubuhku sehat, bentar lagi juga sembuh gitu. Contoh-contoh kecil seperti itu bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu ada juga penelitian afirmasi positif dari Carnegie Mellon University. Dibilangnya itu, seseorang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi kecemasan dan bahkan membantu memecahkan masalah dengan afirmasi. Karena menurut studi, pada saat kita memperkatakan afirmasi positif atau secara nggak langsung kita mendengarkan juga kan, otak kita itu meresponnya dengan mengeluarkan hormon endorfin atau bisa disebut hormon kebahagiaan. Kalau misalkan mungkin lebih umumnya itu pada saat kita olahraga, kita kan biasanya setelah olahraga itu lebih ngerasa segar, terus pikiran fresh dan juga lebih semangat lah menjalani hari. Nah itu sama case-nya dengan pada saat kita mengucapkan afirmasi positif ke diri kita sendiri dan secara nggak langsung mendengarkannya sendiri gitu. Lalu sebenarnya untuk firman hari ini itu membekas banget sih untuk aku, dan aku bisa kasih conclusion dari poin kedua aku ini. Ini kata-katanya cukup dalam sih guys, dan cukup menampar untuk aku juga. Kita aja perlu loh dan ngerasa wajib untuk kasih word of affirmation itu ke orang lain, ke orang-orang yang kita sayangin. Tapi kok kita kadang suka lupa ya kasih word of affirmation itu ke diri kita sendiri, yang secara nggak langsung tuh kayak, ya itu harta yang kita punya loh guys, itu diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Masa kita nggak mau sayangin diri kita sendiri dengan memberikan afirmasi positif itu ke diri kita? Seperti itu sih. Itu poin dari aku. Lalu selanjutnya aku kembalikan ke Ko Yuan. Oke teman-teman, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Ada dua hal ya, bagaimana kita bisa mengatasi mental block, yaitu yang pertama kita mesti pikirkan, dan yang kedua kita mesti perkatakan. Saya percaya ketika kita sama-sama melakukan hal ini teman-teman, kita bisa sama-sama mengatasi mental block, sehingga kita semua boleh kembali produktif, kita boleh kembali punya motivasi yang luar biasa, kita boleh kembali kreativitas, dan tentunya kita boleh lagi semangat di dalam kerohanian kita. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, Tuhan baik. Kami percaya Tuhan Kau berbicara secara khusus buat kami, di mana mungkin banyak di antara kami yang sering mengalami yang namanya mental block Tuhan, baik kami sadar maupun yang kami nggak sadar. Tapi biarkan hari ini Tuhan boleh pulihkan setiap hati kami mau bangkit Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang lebih lagi. Dan biarkan Tuhan hari ini Tuhan ajar kami untuk kami boleh terus pikirkan hal-hal yang positif, dan kami boleh perkatakan Tuhan hal-hal yang positif lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kedua hal ini akan membuat kami lepas, membuat kami menang dari masalah mental block. Terima kasih Bapak sekali lagi buat hari ini. Biarkan nama-Mu selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Oke teman-teman, sekian hari ini. Happy Circle. God bless you.